dengan adanya pembiayaan Kopsya dari Kopsya BM ini, saya bisa mengembangkan usaha saya ini. Dengan pertama, saya pinjaman pertama itu saya membuat greenhouse, mini greenhouse, itu sebesar 3 juta. Saya membuat greenhouse, terus berkembang lagi, dan pinjaman berikutnya itu 6 juta. Saya beli bak ini, saya membuat bak rakit apung ini, dan sistem DFT paralon, dan juga membuat ini. Alhamdulillah jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Fenty Andrianti dari Rembuk Pusat Gurame Kopsya BMI Cisauk, Tangerang. Sedang ada di Fazar Farm hidroponik kurang lebih 4 tahun ya Pak, dari 2017. Awalnya saya lihat teman itu posting di Facebooknya, terus saya kok bagus ya, lucu ya gitu. Maksudnya kita apa sih? Maksudnya bisa berkebun walaupun misalnya lahan sempit, tapi kita bisa punya kebun sayur gitu. Jadi saya dari situ pengen coba. Akhirnya saya beli modul ke teman dengan bak sistem WIC. Akhirnya dari situ saya berhasil. Jadi kemudian saya kembangkan. Awalnya berhasil, dari situ saya jadi penasaran, jadi pengen tambah besar lagi Pak. Iya, lahan rumah sendiri, alhamdulillah. Saya sama ibu saya dibantu, iya. Keuntungannya banyak ya Pak, kita bisa menikmati sendiri hasil sayuran kita, terus dijamin tanpa adanya pestisida. Hasil sayurannya juga lebih garing dibandingin sayuran biasa. Saya beli di online. Terus kalau untuk nutrisinya saya beli sama teman, dan sekarang saya lagi mau coba untuk buat sendiri. Tentunya saya pakai sistem rakit apung sama DFT. DFT itu dengan aliran air dengan paralon, dengan air mengalir lewat itu ya, selang itu. Terus kalau sistem rakit apung seperti ini, air mengendap di ini ya. Saya jualnya di kebetulan teman-teman satu kantor aja. Pakcoy, selada, kangkung, bayam, sawi, pagoda, kale, kailan, bayam Brazil. Sehari itu maksimal 15 ikat. Sedikit karena kan lahannya masih kecil Pak. Saat ini saya akan mengajarkan bagaimana cara awal kita menanam tanaman secara hidroponik ya. Saya perkenalkan dulu, yang pertama adalah rock wall. Rock wall ini adalah media tanam untuk benih yang akan kita tanam. Dan sebelum kita mau menanamnya ini harus kita rendam dulu dengan air. Lalu setelah basah seperti ini baru kita tata seperti ini ya. Setelah ini kalau misalkan tidak ada rock wall, bisa kita gunakan yaitu sekam bakar dan kokopit. Jadi bisa dengan apa saja ya media tanamnya. Dan ini setelah rock wallnya ini basah, ini dia benih. Ini adalah benih yang akan kita tanam. Ini adalah benih pakcoy. Dan ini untuk pakcoy ini satu rock wall ini hanya diisi satu benih ya. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita masukkan benihnya, kita lubangi dulu rock wall-nya. Setelah kita lubangi, baru kita masukkan benihnya. Satu lubang satu ya. Seperti ini. Nah, kalau untuk media tanam yang sekam bakar dan kokopit ini bisa lebih dari satu benih.
Kita sebar saja. Dan ini media tanamnya juga harus lembab ya. Harus kita siram dengan air. Kalau sudah, kita semprot. Kita semprot ini. Kita semprot, lalu kita tutup dengan plastik hitam. Kita diamkan di tempat teduh selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Setelah media ini, benih ini support, baru kita kenalkan sinar matahari dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Selanjutnya ini adalah nutrisi yang saya pakai untuk air di dalam airnya ya. Kita tambahkan nutrisi ini. Ini sebagai pupuk. Nutrisi ini kita pakai setelah pindah tanam ya. Setelah kita pindah tanam, yaitu air 1 liter air itu biasanya kalau untuk pemula misalkan cuma cukup satu tutup botol ini, A dan B kita campur 1 liter air. Untuk pH meter ini untuk mengukur air, digunakan pada saat kita mau memasukkan nutrisi AB mix ini. Ukuran pH-nya itu 6. Iya, harus di atas 6 dan di bawah 7. Pada saat kita mau pindah tanam. Iya, pada saat kita mau kasih nutrisi, jadi kita harus ukur dulu pH airnya, baru kita kasih nutrisi ini, dan setelah kita kasih nutrisi ini, kita harus ukur dengan TDS meter ini. Biasanya kalau untuk tanaman baru pemula seperti ini, kita nggak usah kasih tinggi ya, pH-nya itu cukup di bawah 500 ppm aja. Ya, jadi kalau untuk 500 ppm itu biasanya 1 liter air dengan setengah tutup botol ini kurang lebih 2,5 mili. Ya. Dan ini adalah benih yang sudah spot dan sudah berumur 12 hari. Dan ini bisa langsung pindah tanam. Dengan adanya pembiayaan Kopsya dari Kopsya BM ini, saya bisa mengembangkan usaha saya ini. Dengan pertama, pinjaman pertama itu saya membuat greenhouse, mini greenhouse, itu sebesar 3 juta. Saya membuat greenhouse, terus berkembang lagi, dan pinjaman berikutnya itu 6 juta. Saya beli bak ini, saya membuat bak rakit apung ini, dan sistem DFT paralon, dan juga membuat ini. Jadi alhamdulillah jadi seperti ini. Saya ingin memperluas lagi Pak, memperluas lagi kalau bisa sih, bukan kalau bisa, pengen, berharap saya bisa mengembangkan lagi. Pengembangan saya mau buat paralon sistem NFT sebanyak 20 paralon. Iya, bisa. Ini 20 batang paralon. Insya Allah sih kedepannya itu. Sudah di sebelah sana, karena kebetulan tempatnya kemarin nggak memadai, jadi saya bongkar, jadi saya sistem aja setiap hari itu saya kucur pakai air. Tekniknya saya buat pakai plastik, saya ikat dengan selotip sayuran, khusus sayuran. Untuk dibawa ke kerjaan saya. Biasanya karena kan yang beli kan teman-teman kantor, kadang tetangga juga ada, sama kantin. Kebetulan kantin di kantor saya itu sudah langganan tiap hari. Kalau hidroponik itu panennya lebih cepat Pak. Bisa panen lebih cepat, terus kita juga nggak mesti nyiram setiap hari. Sayurannya lebih bersih ya, pasti itu lebih bersih dari konvensional karena itu tanah. Terus kalau perawatannya sama ya Pak, namanya tanaman itu kita harus sayang dengan tanaman kita, biar kalau misalkan kita pengen tanaman kita bagus. Kimia kita nggak pakai kimia, pupuk kimia kita nggak pakai. Karena dari nutrisi itu aja, karena nutrisi itu memang ada bahan kimia, tapi dia nggak nyerap ke daun, dia hanya di akarnya aja. Untuk ke daun dia enggak, untuk ke batang dia enggak, cuma diserap di airnya aja sama di batang, di akar.
kemungkinan zero. Sebenarnya yang bahaya itu bukan dari kimia di bawahnya Pak, tapi pestisida yang disemprotin ke daunnya itu yang bahaya. Saya nggak pakai pestisida, saya pakai pestisida pun itu kalau misalkan kita memang bermasalah, dan itu pun pestisidanya saya buat sendiri, itu pakai bawang putih, kita fermentasi selama 1 minggu dan tembakau 2 hari di fermentasi. Hamanya itu biasanya ulat, terus putih, ya ini ada seperti ini apalagi kalau musim hujan ya Pak, itu banyak banget. Ini yang putih seperti telur-telur ini. Itu saya penyemprotnya biasa pakai air biasa atau enggak pakai ekoenzim. Ekoenzim itu cairan yang difermentasi selama 3 bulan dari dari kulit buah yang difermentasi dengan air, gula merah boleh, gula putih boleh, dengan buah-buahan. Saya buat sendiri. Sangat bagus sih, sangat bagus, dan dia biasanya daunnya akan lebih lebar. Nah, ekoenzim itu bisa buat segala macam ya. Bisa diminum juga bisa, buat cuci pakaian bisa. Organik, insya Allah organik. Kalau hidroponik itu belum bisa dibilang organik karena dia kan ada campuran airnya itu nutrisinya. Gitu. Makanya saya juga pengen belajar untuk air nutrisinya itu dibuat secara organik gitu Pak. Kemarin kita udah belajar sama dosen IPB ya, dosen IPB. Kebetulan teman bapak saya, dia dosen IPB. Gitu. Jadi saya juga kemarin sempat belajar sama dia. Panen itu biasanya saya di malam hari atau enggak sore hari. Biasanya jam 6 atau jam 7. 7 malam. Iya. Karena kan kalau panen itu nggak boleh siang. Jadi harus malam atau enggak harus sore atau enggak pagi. Oke, bagi yang berminat, untuk anggota Kopsya BMI yang ingin berminat untuk bercocok tanam secara hidroponik, kami menyediakan paket hidroponiknya dengan harga 50.000 sudah lengkap, tinggal tanam ya. Jadi saya sudah menyediakan nutrisinya, terus ini ada rockwool, panel, serta bibitnya dan metodenya. Jadi langsung tanam saja. Ini ada terdiri dari bak, ini baknya untuk menampung air. Terus ini ada tempat untuk menaruh net potnya. Terus ini ada nutrisi, air nutrisi seperti vitamin ya, vitamin untuk tanamannya. Dan ini ada rockwool, ini ada net pot. Net potnya untuk ditaruh di sini. Ini ada rockwoolnya dan ini kain panelnya. Karena ini sistem wick, jadi kita pakai panel. Dan ini saya sudah menyediakan bibitnya 3 macam. Ada bibit bayam, kangkung, sama selada. Oh iya, ini untuk suntikan. Ini untuk suntikan ini untuk gunanya untuk nutrisi, air nutrisi ini. Jadi ukuran untuk nutrisi ini. Jadi air A ini terdiri dari dua macam, A sama B. Nah, jadi kalau misalkan A-nya kita 5 mili, B-nya pun 5 mili. Dalam satu A itu ini ada biasanya 4 liter. 4 liter ininya kita kasih 5 mili aja. Kalau untuk pemula ya. Untuk misalkan bibit yang baru akan pindah tanam itu kita nggak usah banyak-banyak, 5 mili aja. Nanti setelah 2 minggu baru bertahap kita kasih 5 mili lagi. Bisa. Bagi yang ingin berminat silakan boleh mau belajar langsung ke Fajar Farm ini, boleh silakan datang. Alamatnya di Kampung Neno, RT 2 RW 2 nomor 47 Cicayur, Cisauk, Tangerang. Bagi anggota Kopsya BMI yang tidak punya lahan luas dan ingin mempunyai bisnis hidroponik, nggak usah takut. Dengan lahan sempit pun kita bisa berhidroponik. Contohnya dengan paralon yang di tembok-tembok juga bisa, atau dengan gelas aqua atau dengan apa, dan biayanya juga lebih murah. Anggota BMI itu pesannya
kita harus benar-benar amanah. Jangan misalkan kita niat minjam itu untuk usaha, tapi kita sebenarnya bukan untuk usaha. Itu sih sebenarnya harus benar-benar amanah, kita pakai, kita pergunakan untuk benar-benar usaha.